nomor sekian pak. Penting motor. Yang penting motor keren. 15 sampai 2017 itu emang cewek real knalpot semua, cewek knalpot semua. Sebulan lagi pengen balap liar sama kamu, tapi bayarnya pakai motor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih di Ruang 107. Nah, video kali ini saya sudah kedatangan teman saya. Kebetulan yang ini seorang mantan pembalap ya. Ya, bisa. Kumaha sehat? Alhamdulillah, brother. Kenapa wae lu? Ya wae, damal. Kesibukan lo enak? Ojol. Oh, jual enak. Ojol. Kadang ada freelance kayak gitulah. Lumayan lah. Tambah. Yang pada diam lah. Ya, iya betul. Ini nih, kalau balapan masih nih. Kan saya kan dulu pas kenal sama kamu nih pas waktu masih balapan. Iya betul. Sekarang masih? Udah enggak, sekarang udah vakum total. Kenapa? Alasannya ya Anak? kesatu kan saya rada khawatir kalau anak ngikutin saya gitu. Ya kebetulan anak cewek kan. Cowok. Cowok. Jadi gimana pun saya harus vakum lah demi masa depan anak yang terbaik gitu. Tapi anak-anak yang lain masih suka ngajak. Ya yuk balapan. Tapi sampai sekarang saya juga kadang ke bengkel cuman main. Kadang juga kalau waktunya pas gitu, waktu libur saya sama istri, ayo kita nonton balap anak-anak gitu. Cuma nonton aja. Cuma nonton doang sih. Oh, istri nggak marah? Awal mula gimana nih? Awal mula jadi pembalap itu dulu waktu zaman sekolah ya saya. Saya dulu waktu zaman sekolah memakai motor Vega R. Vega R tahun 2006. Dulu itu saya nggak ada pemikiran gimana sih jadinya enak gitu ya pakai motor kenceng, knalpot gandeng gitu. Cuman saya terinspirasinya itu karena teman saya, bukan merendahin dia gitu ya. Dia motor keren, tapi dia biasa-biasa aja. Tapi pacarnya gonta-ganti terus pak. Di situ saya awalnya tidak ada pemikiran untuk jadi pembalap. Saya mikirnya, waduh, kok zaman saya cewek knalpot semua gitu. Jadi ketika kita memakai motor yang agak berisik atau yang semodel motor balap lah gitu, cepet itu dapat ceweknya. Kalau dulu sih, di situ saya terinspirasi oleh temen, bro, cina, mending kamu ngemodal lah dikit, cina, beli motor, terus bore up gitu. Awal mulanya gitu, saya waktu itu nyempetin kerja waktu lulus sekolah itu 2014. Lulus sekolah 2014, saya langsung kerja. Di situ saya membeli sebuah motor Beat Karbu tahun 2012. Beat Karbu tahun 2012. Nah, di situ nggak lama, udah sebulan 2 bulan dari dealer, saya coba bore up. Motor baru. Langsung di bore up. Karena saya berpikirnya itu, saya juga pengen gitulah. Ya panas sama anak-anak lain. Panas sama anak-anak lain gitu. Kenapa sih mereka bisa gandeng cewek yang cantik-cantik gitu kan? Ternyata kok saya susah gitu. Jadi alasannya karena cewek. Karena cewek. Dulu itu inspirasinya karena cewek. Karena pengen dapet cewek. Setelah saya buktiin lah ya, saya beli motor, terus saya bore up, sekitar habislah 3 juta kalau nggak salah waktu itu, 3 juta. Setelah saya bore up, saya coba iseng-iseng ke Cikadut, di kuburan Cina Cikadut. Saya coba balapan liar di situ kan, balapan liar, banyak semua cewek di situ. Iyalah. Banyak cewek di situ kan. Akhirnya saya makin semangat tiap harinya itu kan. Waktu itu tuh bulan puasa ngebuburit lah, istilahnya ngebuburit itu kan. Bulan puasa pas rame kan. Iya. Ngebuburit pas gitu, saya terus pas Hamin menjelang lebaran itu, Hamin semingguan lah, seminggu menjelang lebaran. Waktu itu saya pernah lagi iseng-iseng ngetes motor sama yang lain. Ada kan di situ juga motor Mio 150 cc. Kalau saya kan masih 130 cc harian. Saya coba ikutan berpartisipasi balapan liar gitu di kuburan Cina itu kan.
tiba-tiba ada satu cewek yang sengaja gitu nyamperin. Ini bener, sengaja nyamperin, dia cewek. Si cewek itu nyamperin ke saya, minta nomor saya. Oh, ceweknya yang minta? Iya, bukan saya. Bukan kamu? Bukan. Kata saya teh, saya langsung berpikir ke masa lalu. Tentang niat saya gitu mempunyai sebuah motor balap. Ternyata benar hasilnya. Disitulah saya makin pede gitu ya. Makin pede gitu gimana cara dapetin cewek itu kayak mudah gitu pakai knalpot berisik. Kalau dulu itu kan. Kalau sekarang mah yang dinilai sekarang uang sekarang kan. Ya, ada uang bisa bercinta gitu kan. Bisa pacaran. Tapi kalau dulu uang nomor sekian, Pak. Penting motor. Yang penting motor keren. Yang penting motor keren sehingga dia juga kebawalah sama temannya. Wah, gila pacar lu cina. Kok bisa keren gitu motornya gitu. Nah, di situ si ceweknya nyamperin, saya kasih lah nomor saya. Keesokan harinya dia pengen dijemput ke kuburan Cinanya sambil ngebuburit gitu kan. Dijemput sama saya ke rumahnya. Akhirnya di situ langsung pacaran. Yang nembak kamu atau cewek? Cewek. Yang nembak cewek. Di situ saya makin pede gitu. Wah, ternyata bener gitu ya. Omongan teman saya dulu waktu SMA gitu. Kalau motor yang kayak gamu cina PGR itu susah. Paling dapatnya mak-mak. Mama kata teman-teman. Tapi setelah saya buktiin ternyata bener. Di situ saya makin semangat ke bengkel. Akhirnya di situ saya nemuin sebuah bengkel Sartika Motor. Sartika Motor. Saya join di situ. Tiap hari ikut latihan sama cewek itu. Akhirnya di situ saya makin gimana ya? Gak lama sih sama cewek itu. Putus dan dapat lagi. Gak lama dari putus sama cewek itu dapat lagi. Langsung dapat lagi gak lama. Sama adiknya. Jadi si adiknya itu nungguin saya putus sama kakaknya gitu. Saya diambil lah gitu adiknya gitu ya, pacaran sama saya gitu. Kalau sama itu agak lama pacaran sama itu. Terus disingkat cerita, lama kelamaan saya makin malu gitu ya. Udah sama kakaknya, sekarang sama adiknya, malu sama mamahnya, putus lagi. Saya di situ belum pacaran dulu, pas lama kelamaan saya pengen pacaran lagi ya. Sekalinya dapat cewek baru, ternyata masih saudara yang sama dua itu. Saya sumpah di situ keluarganya hampir berantem gara-gara saya. Jadi istilahnya bisa kesebut gimana ya? Pabeut-beut lah kalau bahasa Sundanya mah. Pabeut-beut sama saudara teh gara-gara nggak punya malu kan. Waktu itu mantan anak saya gitu kan sama mamanya teh. Tapi kalau saya kan istilahnya cinta itu emang buta gitu. Nggak bisa memilih atau gimana, kalau udah yakin ya jadilah gitu. Nah di situ saya coba balapan, makin semangat itu sama itu cewek itu lama banget. Yang ketiga. Tapi di situ saya coba ngedua. Kan pasti emang lingkungan balap tuh emang banyak cewek kan. Jadi wajar lah. Iya betul. Soalnya dulu itu emang bener zaman saya itu waktu 2015 sampai 2017 itu emang cewek real knalpot semua, cewek knalpot semua. Kalau sekarang cewek apa? Cewek tweet. Tentang bahas perempuan semuanya. Jadi karena suka balap itu karena kalian punya cewek. Ya. Tapi itu alasannya. Alasannya dulu itu. Tapi dasarnya emang suka motor atau enggak? Dasarnya kesini saya lebih nggak mikirin cewek malahan. So fokus ke tim gitu. Ke bengkel gitu. Gimana sih caranya supaya mengharumi nama motor gitu.
Saya di situ pernah gitu ikut balap tahun 2016 kalau nggak salah di Brigif. Itu waktu pakai motor Mio karbu tahun 2006, cc-nya 150 cc Pak. Itu posisi dari start itu resmi di Brigif. Start itu ke 11 sampai saya finish di posisi ke-6. Dari 11 itu pesertanya itu kalau nggak salah sampai 24 motor gitu dulu. Itu trouble Pak, trouble. Jadi si motornya itu ngelimit, nggak kuat gitu. Di situ saya cobalah ngebangkitin lagi semangat mekanik gitu biar makin jadi gitu kan. Mekanik saya coba ambil pelajaran lah gitu. Ini sekarang ke-6 gitu kan, siapa tahu next bisa ke-3, ke-2, bahkan bisa ke-1. Di situ saya coba lagi masuk event ke balap di Cikadut, BTN, sirkuit BTN yang di situ. Alhamdulillah podium 1 di situ, pakai Satria sama yang Beat saya. Masuk ke 1 yang Beat ke-3 kalau nggak salah. Mantap. Nah, di situ makin lah kesini makin percaya diri lah gitu. Percaya diri, wah ternyata balapan itu enak ya. Tapi di sisi lainnya juga kita taruhannya nyawa gitu kan. Iyalah. Nyawa. Gitu. Jadi terakhir balapan resmi kamu apa? Terakhir itu tahun Sebelum pensiun. mau nikah kayaknya Pak, 2018. Pas mau nikah. Pas mau nikah. Saya terakhir itu pas mau nikah. Saya vakum karena di situ juga motor ditilang Pak. Oh, dibawa ke jalan raya? Ya, dibawa ke jalan raya. Itu kenapa? Kan itu khusus balapan. Awal mulanya gini. Saudara saya sekolah di SMA Ayas. Adik sepupu lah gitu. Sekolah di SMA Ayas. Bibi itu nyuruh ke saya, "Dah, sana ada motor nggak?" Saya, "Ada Bi." "Kenapa?" "Anterin si Dea." Anterin si Dea kemana? Ke SMA Ayas. "Oh iya, ada yang anterin." Dianterin sama saya tuh. Pergi jalan. Saya tiis lewat ke jalan raya gitu. Jalan raya knalpot berisi. Saya lihat dari jauh juga kan sambil lihat-lihat gitu. Wah, takut ada polisi gitu kan. Ternyata nggak ada. Saya terus lewat di stopan Cicahem yang ke kanan mau ke Parasuka gitu. Di situ ada polisi wanita. Polwan pakai motor. Dia ngelaksonin terus. Kata adik saya, apa? Itu di belakang ada polisi. Di situ jantung saya berdebar. Astaga, kata saya kan. Saya langsung ngebut-ngebutnya, nggak mikirin itu yang namanya celaka, nggak mikirin nabrak gimana. Itu benar-benar total gaspol itu. Saking kagetnya gitu ya saya. Padahal di seberang tinggal belok gitu ke SMA Ayas ya. Saya bawa dulu si polwan itu, polisi itu, bawa dulu ke Pasar Cikutra. Belok, bawa ke gang, hampir lewat nggak ada. Masih ada nggak Dek? Nggak ada katanya. Ya udah saya aman, tinggal nyebrang langsung ke Suci. Lewat belakang sampai ke pinggir gang yang pinggir Solokan itu, yang pinggir SMA Ayas. Akhirnya di situ pas pulang ternyata kirain saya si polisi wanita itu udah benar-benar pergi gitu kan. Ternyata mungkin dia lihat gitu ya, wah ini sekolah SMA Ayas, seragam SMA Ayas gitu ya. Saya tunggu aja di SMA Ayas. Dia ngumpet Pak. Pas saya nurunin, adik saya Salim ke saya, kunci motor langsung dibawa. Di situ Pak, udah Pak, saya kibar bendera putih gitu kan. Saya pasrah aja lah gitu. Kamu ini sana udah melanggar lalu lintas, kenapa berisik, kenapa motor bor apaan gitu, plat nomor nggak ada. Ya udah saya mah nggak banyak bicara, diambil, diangkut, dibawa sampai sekarang.
tinggal kenangan. Apa sekarang nggak ada. Karena kok nggak diambil? Karena si itu teh kan si motor itu BPKB-nya belum lunas. Di saudara itu saya kan beli di saudara belum lunas. Jadi belum bisa keambil. Pas tahunnya keambil, waktu itu saya coba langsung kan kejadian itu saya lunasin lah. Saya coba lunasin, ambil BPKB-nya, pas di kakak polsek malah wah di sini. Terus aja di sini paling nggak ada motornya gitu. Akhirnya ya udahlah saya relakan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Tadi situ terakhir saya terjun di dunia balap itu. Ya pensiun, kapok gitu. Kapok lah gitu. Nah, apa aja nih yang udah didapat selama balapan? Kalau piala kan pasti itu. Saya pernah waktu itu bekerja di Alfamart yang gudang. Dulu itu ada yang di seberangnya itu kan Gede Bage ya. Di Gede Bage ada anak-anak bengkel Gede Bage nyamperin ke saya. Soalnya kan saya kalau tiap kerja malam itu real pakai motor itu, pakai motor balap yang saya itu kalau kerjanya malam. Jadi kan kerja itu masuk jam 7 malam, pulang itu jam 7 pagi. Jadi belum ada polisi lah. Saya masih berani gitu kan. Soalnya alasan saya kenapa pakai motor balap? Karena waktu itu di situ di daerah situ ya, daerah Cisaranten Kulon berarti kan, yang mau ke Soekarno Hatta ya. Itu rawan begal, Pak. Ya kalau dulu ya sih. Rawan begal karena berpikirnya saya juga punya 3 motor, yang satu Beat, yang satu Miosol, yang satu masih FU dulu. Masih FU. Nah, ya saya pakai yang Beat lah. Ternyata saya dulu pernah kejadian awal mulanya saya dikejar. Tapi saking saya untungnya saya bawa motor balap gitu kan, bukannya saya agul atau gimana, nggak kekejar alhamdulillahnya, sampai saya lolos ke tempat kerja, saya selamat. Tapi di situ saya malah diliatin sama yang di seberang, sama anak-anak yang di seberang, dia juga punya motor balap. Itu saya disamperin, langsung ditawarin, balap liar gimana, kata dia itu. Kata saya tanya, aduh motor saya mah gak ada tenagaan senang percayalah senang, hairbrushnya aja juga ada bagus senang, knalpot aja mahal senang, percayalah kalau nggak ada tenagaan begini ya senang. Full tankan senang. Dulu itu bensin waktu masih 5.000 pas pernah 5.000 ya? Pas 5.000 per liter. Saya cobalah gitu, kata saya full tankan. Startnya itu di stopan Gede Bage. Stopan ya, waktu istirahat kerja jam 12 malam. Saya istirahat, udah ditungguin sama anak-anak bengkel yang di seberang tuh. Ayo bro, kata dia teh. Saya udah di depan, oke. Saya coba ke depan sama anak-anak Alfa. Saya kan bukan berarti mau kerusuhan gitu kan. Bukan, cuman buat jaga-jaga saya bawa anak-anak Alfa kan. Takutnya ketika dia kalah, dia nggak mau bayar kan gitu. Karena kalau saya sendiri juga saya takut gimana gitu. Saya coba balap liar di situ. Awal saya kalah. Pas dia udah mentok gas di pertengahan mau finish, dia udah gak bisa ngegas lagi karena udah mentok. Di situ saya masih masih ada gas lah gitu. Akhirnya saya menang. Saya dikasih full tank 50.000, tapi bagi saya itu bukan 50.000-nya, tapi bangganya ke tim bengkel saya gitu. Soalnya itu kan motor saya itu 130 cc harian. Bisa ngalahin 150 cc Mio gitu. Jadi yang saya banggain itu bukan uangnya gitu. Yang saya banggain bisa ngalahin gitu di balap liar sama motor yang lebih cc-nya di atas saya gitu. Saya bangganya ke bengkel gitu. Itu akhirnya gimana tuh? Orang-orang bengkel itu. Akhirnya dia bayar, tapi dia malah makin penasaran gitu. Panas gitu. Saya minta waktu sebulan lagi pengen balap liar sama kamu, tapi bayarnya pakai motor. Yang kalah bayar motor. Kata saya coba. Aduh, kebetulan saya nih mau habis kontrak gitu kan di Alfa. Sisa setengah bulan lagi. Saya daripada saya menghindari kecelakaan atau apa kan. Soalnya kan itu balap liar, resikonya.
Saya coba iyain aja, padahal enggak gitu. Ternyata saya padahal udah keluar gitu waktu diajak sebulanan lagi teh. Situ enggak jadi. Soalnya bukannya gimana ya, malah makin kesini malah makin gak benar kalau yang kayak gitu. Iyalah. Soalnya kan masih mending kalau di atas materai gitu, kalau kalah bisa bayar motor kan. Kalau ini kalau enggak kan malah makin jadi kerusuhan gitu kan. Kalahannya nyawa kan. Iya betul. Nyawanya lah motor diambil. Meskipun misalkan menang, Soalnya kan saya juga diomongin sama mekanik saya, jangan, nggak akan bener. Taruhan bensin aja itu dia mudah panas, gimana kalau balapan kalau masih kalah gitu kan, akhirnya nanti bisa jadi kerusuhan. Nah itu yang dihindari Pak, begitu.